Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Anggolaon dengan NIM A40122045 kelas B. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang menganalisis perbandingan antara negara Finlandia, Cina, dan Jerman dengan Indonesia ditinjau dari tujuan pendidikan nasional, landasan filosofi, psikologi, sosial dan budaya, IPTE kurikulum, dan organisasi kurikulum dalam pendidikan sekolah dasar. Saksikan videonya. Yang pertama, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau dari tujuan pendidikan nasionalnya. Tujuan pendidikan Finlandia berfokus pada target strategis dengan mengutamakan kesetaraan pendidikan dan budaya yang terdapat di dalam strategis Kementerian Pendidikan Finlandia tahun 2015. Sedangkan di Indonesia, tujuan pendidikannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Indonesia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa sesuai dengan perkembangan zaman pada revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0. Yang kedua, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau dari landasan filosofis. Pada tahun 1968, pemerintah Finlandia memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang Parallel School System atau PSS. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sejak pertengahan 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia melakukan penilaian nasional atau National Assessments dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar. Sedangkan di Indonesia, landasan filosofinya adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau psikologi. Dalam proses pembelajaran di Finlandia hanya 4 jam. Guru mengajar dalam sehari dan ditambah 2 jam untuk mengembangkan diri dalam seminggu. Guru di Finlandia mengajar hanya 190 hari per tahun. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang komparatif. Sistem pembelajaran di Finlandia berfokus pada pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Nah, sedangkan di Indonesia, dalam proses pembelajaran, guru hanya mengajar 220 hari per tahun. Sekolah yang bermutu hanya dinikmati oleh anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Sistem pendidikan Indonesia mengutamakan pendidikan behavioristik dengan metode stimulus dan respon dan menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Kualifikasi siswa masuk SD di Indonesia minimal 6 tahun. Di Indonesia sendiri menggunakan metode mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Nah, yang keempat, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau dari sosial dan budaya. Masyarakat Finlandia sangat menghargai pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Ada budaya membaca di kalangan anak-anak di rumah dan keluarga. Dan keluarga harus mengadakan kontrak berkala antara guru dan anak mereka. Mengajar anak adalah karir prestisius di Finlandia. Anak-anak belajar dalam suasana yang santai dan informal. Nah, sedangkan di Indonesia, penerapan budaya sekolah dapat membentuk karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Tetapi
sosial budaya di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Seperti proses pembelajaran yang di kelas dilakukan seringkali menonton dan sangat membosankan. Mungkin karena materi atau media pembelajaran yang tidak bisa dikuasai oleh gurunya itu sendiri. Baru ada menyontek di kalangan belajar yang tidak pernah habis-habisnya. Oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti membantu siswa mengerjakan tes atau membocorkan soal ujian nasional. Ada kasus kekerasan dan premanisme. Yang kelima, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau dari iptek kurikulum. Sekolah dasar di Finlandia mendukung pada pendidikan inklusif dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Anak-anak disleksia yang sulit untuk membaca dan menulis belajar dengan menggunakan teknologi buku-buku elektronik yang mengeluarkan suara dan menggunakan program-program yang sudah diatur di iPad yang digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Nah, sedangkan di Indonesia, iptek bekerja sama dengan kurikulum Merdeka dengan memfasilitasi pembelajaran yang berbasis Internet of Things, augmented reality, serta penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran. Inovasi yang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka diharapkan dapat membekali siswa agar memiliki keterampilan dalam menjawab persaingan global. Nah, yang keenam, perbandingan Finlandia dengan Indonesia ditinjau dari organisasi kurikulum. Finnish National Core Curriculum atau Kurikulum Nasional Finlandia atau VNCC tahun 2014 dibagi menjadi dua bagian. Pada kurikulum sekolah dasar di Finlandia mencakup konten mata pelajaran dibagi berdasarkan kelas 1 dan 2, kelas 1 dan 2 serta kelas 3 sampai 6 di dalam VNCC. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru sekolah dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Nah, sedangkan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar merupakan perwujudan dari konsep liberasi dalam mendidik guru dan siswa saling berkolaborasi mencari kebenaran, dan guru berperan menggali daya nalar siswa agar dapat kritis dan melihat pengetahuan di sekitarnya. Baik, kita masuk ke negara kedua, yaitu Cina. Pertama, perbandingan Cina dengan Indonesia ditinjau dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Cina adalah untuk mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya kelak agar menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik, berbudaya, memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Nah, sedangkan di Indonesia tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Indonesia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa sesuai dengan perkembangan zaman pada revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0. Yang kedua, perbandingan Cina dengan Indonesia ditinjau dari landasan filosofi. Sistem pendidikan di Cina pada tahun 1949 berkembang dan berubah menjadi sistem yang lebih modern yang dianut dari kebudayaan Barat. Kemudian pendidikan Cina mengalami reorganisasi dan menjadi sistem pendidikan yang semakin modern pada tahun 1950-an. Dalam era reformasi pendidikan, Cina berpegang teguh pada modernization teori dan human capital teori. Nah, sedangkan di Indonesia, landasan filosofinya adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga,
Perbandingan Cina dan Indonesia ditinjau dari psikologi. Undang-undang Sidiknas-nya Cina mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung 6 tahun. Beban pelajar per minggu untuk tingkat SD awal 28 jam, SD lanjutan 30 jam. Guru sangat memiliki kedudukan tinggi di Cina. Di Cina, guru sangatlah dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Sistem pendekatan atau sistem pembelajaran di Cina menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan keterampilan bagi para siswanya. Hal ini ditempuh dengan proses pembelajaran mengajar yang kondusif. Sedangkan di Indonesia, guru di Indonesia mengajar hanya 20 hari per tahun. Sekolah yang bermutu hanya dapat dinikmati oleh anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Sistem pendidikan di Indonesia mengutamakan pendekatan behavioristik dengan metode stimulus dan respon dan menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Kualifikasi siswa masuk SD di Indonesia minimal 6 tahun. Di Indonesia sendiri menggunakan metode mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang keempat, perbandingan Cina dengan Indonesia ditinjau dari sosial budaya. Satu hal yang menarik bagi berkaitan dengan tenaga pendidikan di Cina adalah relasi guru dan murid yang berjalan demokratis. Sekolah-sekolah di Cina melakukan olahraga pemanasan setiap hari tanpa kecuali. Siswa di sekolah di Cina mendapatkan gizi dan ilmu yang diberikan harus seimbang. Jam istirahat di sekolah di Cina juga tak tanggung-tanggung. 1 jam penuh para murid akan istirahat dan makan siang. Para guru di Cina juga diperlakukan dengan penuh hormat dan apresiasi. Jika dihitung secara keseluruhan, anak-anak di Cina belajar lebih dari 10 jam setiap harinya. Di Cina, bahasa asing menjadi pelajaran yang penting. Nah, sedangkan di Indonesia, penerapan budaya dapat membentuk karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan dilakukan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Tetapi sosial budaya di Indonesia masih sangat memprihatinkan, seperti proses pembelajaran yang dilakukan seringkali menonton dan membosankan, karena guru yang bersangkutan kurang menguasai model-model pembelajaran yang variatif dan inovatif. Selain itu juga masalah budaya yang tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil yang tampak juga menjadi penyakit yang kronis yang susah untuk sembuh, kasus kekerasan dan premanisme. Yang kelima, perbandingan Cina dengan Indonesia ditinjau dari iptek kurikulum. Kurikulum iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Cina telah mengalami perubahan signifikan dalam 1 dekade terakhir, dengan Cina yang terintegrasi penuh ke dalam jangka inovasi global dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologinya, menunjukkan ciri-ciri baru di era baru. Pendekatan pembelajaran didasarkan pada model kurikulum teknologi dan sistem menjamin mutu meliputi novel, CET, dan CASE. Nah, sedangkan di Indonesia, iptek bekerja sama dengan kurikulum Merdeka dengan memfasilitasi pembelajaran yang berbasis Internet of Things, augmented reality, serta penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, siswa dituntut agar dapat mengembangkan keterampilan secara mandiri serta memiliki pengetahuan dan kecakapan teknologi pembelajaran yang didesain agar dapat mengembangkan kecakapan utama yang terdiri dari critical thinking, communication, kolaborasi, dan creativity. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, perbandingan Cina dengan Indonesia ditinjau dari organisasi kurikulum. Kurikulum di SD dibagi menjadi 2, yaitu SD awal dan SD lanjutan. Nah, SD di Cina, SD awal terdiri dari kelas 1 dan 2, sementara SD lanjutan adalah kelas 3 sampai 6. Terdapat perbedaan untuk kurikulum pada sekolah dasar yang ada di Cina, di kota, dan juga yang berada di desa. Adapun yang merumuskan kurikulum di Cina adalah SIDC. Sedangkan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar.
Program Merdeka Belajar merupakan perwujudan dari konsep liberasi dalam pendidikan. Merdeka dalam arti memberikan kebebasan dalam berkarya dan berinovasi dalam pembelajaran. Guru dan murid merupakan bagian dari subjek dalam sistem pembelajaran. Guru dan siswa saling berkolaborasi mencari kebenaran, dan guru berperan menggali daya nalar siswa agar dapat kritis dalam melihat pengetahuan sekitarnya. Selanjutnya, negara yang ketiga adalah Jerman. Pertama, perbandingan negara Jerman dengan Indonesia ditinjau tujuan pendidikan nasional. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai pendidikan Jerman yaitu sesuai dengan konstitusi atau Grundgesetz. Republik Federasi Jerman adalah sebuah republik demokrasi, sebuah federal secara sosial dan konstitusional adalah negara bagian yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan di Indonesia tujuan pendidikan nasionalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Indonesia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa sesuai dengan perkembangan zaman pada revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0. Yang kedua, perbandingan negara Jerman dengan Indonesia ditinjau dari landasan filosofi. Bersatunya Jerman Barat dan Timur mereformasi ulang landasan filosofinya. Jerman memandang persatuan atau Einheit, pembagian kekuasaan agar tidak terpuruk pada satu orang, dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran. Beragamnya landasan filsafat sebagai sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Nah, sedangkan di Indonesia landasan filosofinya adalah Pancasila. Ya, Pancasila adalah sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya dalam bidang segala bidang. Pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perbandingan negara Jerman dengan Indonesia ditinjau dari psikologi. Untuk guru, jumlah mengajar di Jerman per tahun adalah 613 sampai 959 jam. Siswa sekolah dasar di Jerman hanya menempuh waktu selama 4 tahun. Nah, uniknya juga menyediakan sekolah khusus bagi anak-anak yang orang tuanya harus selalu berpindah-pindah tempat mungkin bekerja sehingga tidak bisa sekolah di sekolah dasar pada umumnya. Nah, di Jerman sendiri terdapat 2 jenis sekolah dasar. Yang pertama adalah sistem 5 hari dengan total 188 hari pengajaran per tahun. Selanjutnya ada sistem 6 hari dengan total 208 hari pengajaran per tahun. Nah, sedangkan di Indonesia mengajar hanya guru di Indonesia hanya mengajar 220 hari per tahun. Sekolah yang bermutu hanya dapat dinikmati oleh anak-anak dari kalangan ke atas atau anak-anak orang kaya. Sistem pendidikan di Indonesia mengutamakan pendekatan behavioristik dengan metode stimulus, respon, dan menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Kualifikasi siswa masuk di SD di Indonesia minimal 6 tahun. Di Indonesia sendiri menggunakan metode mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang keempat, perbandingan negara Jerman dengan Indonesia ditinjau dari sosial budaya. Anak-anak di Jerman diizinkan untuk mengasah segala jenis kreativitas secara bebas. Pendidikan di Jerman adalah aspek yang sangat penting di negara Jerman. Budaya pendidikan di Jerman juga menekankan pada disiplin, mandiri, dan passionate. Sedangkan di Indonesia, penerapan budaya sekolah dapat membentuk karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Tetapi sosial budaya di Indonesia masih sangat memprihatinkan, seperti proses pembelajaran yang dilakukan seringkali menonton dan membosankan, karena guru yang bersangkutan tidak menguasai model-model pembelajaran yang variatif dan inovatif.
Selain itu juga masalah budaya yang tidak jujur dan memanipulasi proses atau hasil yang masih sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu juga kasus kekerasan dan premanisme. Nah, itulah video yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Dan semoga pemaparan materi saya dapat bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.